Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Beberapa hari yang lalu, ada yang DM dan banyak juga yang request di kolom komentar di TikTok. Komentarnya kira-kira seperti ini, "Bang, bahas ini dong stoik, bahas, stoa dong, bahas, stoisme dong," gitu. Jadi, eee, menurut saya ya, yang bahas stoa atau stoikisme ini sudah sangat banyak ya. Tapi saya akan mencoba membahas arti daripada stoikisme ini atau pengertian daripada stoikisme ini. Saya melihat di Konoha itu banyak disalahartikan pengertian daripada stoik atau stoa ini. Banyak salah kaprah gitu atau salah paham gitu. Banyak banyak yang mengatakan bahwa stoik ini seperti air mengalir lah gitu, tidak ada ambisi dan lain sebagainya. Jadi bicara tentang stoikisme, stoikisme ini adalah aliran filsafat Yunani kuno gitu. Bukan berarti saya si paling filosof ya, bukan berarti saya si paling filsuf Yunani ya. Jadi bagi sahabat yang nonton video ini kalau misalnya bantah nanti pernyataan saya salah, nggak jadi masalah. Tetap saya akan menghargai gitu. Kalau misalnya pernyataan saya salah, tetap bisa dibantah. Karena Socrates sendiri pernah mengatakan bahwa setahu saya, yang saya tahu itu, saya tidak tahu apa-apa. Jadi seorang filosof atau orang yang membahas tentang filosof kehidupan, baik itu filosof agama, filosof kehidupan, filosof ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, kita tidak boleh menyangkal pendapat orang lain. Kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling tahu segalanya gitu. Bicara tentang stoik atau stoikism di Indonesia, bapak stoikisme di Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ferry Irwandi. Saya akan membahas stoikisme ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Seperti saya katakan tadi itu, di Indonesia itu stoikisme ini sering disalahartikan. Stoikisme ini sering disalahartikan dengan prinsip santuisme atau santuisme. Santuisme atau santuisme atau prinsip hidup cuma bersantai-santai gitu, bersantu-santui gitu, nggak ada effort gitu, nggak ada ambisi dan lain sebagainya. Jadi orang Indonesia kadang salah mengartikan arti stoik ini ya dengan seperti mengalir gitu. Ya, hidup jalani aja lah. Hidup mah jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu memikirkan hari esok lah, hari ini bisa makan juga syukur gitu. Jadi orang Indonesia banyak yang berpikir seperti itu guys. Jadi stoikism ini bukan sama dengan santuism. Jadi saya menyebut dengan santuism atau santuy. Saya menaturalisasi prinsip stoikism ini dengan Indonesia. Santuism itu kadang disalahartikan ya. Banyak orang beranggapan bahwa stoikism ini kalau dinaturalisasi ke bahasa Indonesia sama dengan santuism atau santai-santai. Padahal bukan itu tujuannya. Stoikism ini sama seperti misalnya seseorang yang sudah berusaha maksimal gitu, sudah melakukan yang terbaik, sudah berpikir secara rasional, sudah konsisten dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau misalnya usahanya gagal, maka dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak larut dalam kegagalan. Salah contoh misalnya, ada seseorang yang gagal dalam percintaan, gagal dalam karir misalnya, di PHK dari pekerjaan misalnya, bangkrut misalnya dan lain sebagainya. Jadi banyak ya orang-orang di Indonesia itu ya udah kamu menganut stoik aja lah. Kamu kan udah gagal seperti itu. Jadi banyak orang yang santai-santai, tidak introspeksi diri gitu. Tidak mengevaluasi gitu. Di mana sih salah saya dulu, di mana sih perbuatan saya dulu yang kurang gitu. Jadi banyak orang berprinsip bahwa stoikism ini ya udah santai aja. Bodoh amat lah gitu. Bukan berarti bodoh amat ya. Stoik itu bukan berarti bodoh amat. Kita harus tetap punya effort gitu. Jangan-jangan kita yang salah gitu. Jangan-jangan kita memang tindakan kita yang salah gitu. Kalau kita misalnya gagal dalam percintaan, gagal dalam karir misalnya, jangan-jangan kita terlalu bucin gitu. Jangan-jangan kita nggak peduli gitu. Jangan-jangan pola pikir kita yang salah gitu. Jadi stoikism ini membantu orang biar tidak menyalahkan keadaan. Jadi lebih ke diri sendiri gitu, lebih mengontrol diri sendiri, bukan mengontrol sesuatu di luar daripada diri kita sendiri. Ada banyak ya di Konoha ya, orang-orang kalau misalnya gagal nih, gagal percintaan gitu, gagal dalam karir misalnya, gagal dalam urusan bisnis misalnya. Banyak orang di Indonesia itu yang mengatakan, "Oh, saya gagal dalam percintaan ini karena orang tuanya tidak merestui."
karena begini, karena ada pihak ketiga dan lain sebagainya. Padahal kitanya aja mungkin yang salah gitu. Mungkin perilaku kita yang buruk gitu, kita yang tidak jujur mungkin gitu. Dan banyak juga yang menyalahkan keadaan misalnya gagal dalam karir misalnya, oh karena saya ditipu gitu, karena saya dicurangi dan lain sebagainya. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, kalaupun kita rugi dalam karir atau kita rugi dalam bisnis, kita bangkrut, itu ada faktor kitanya juga yang salah. Karena apa? Karena kita melakukan keputusan-keputusan yang salah. Jadi belajar dari keputusan-keputusan yang salah ini, maka kita tidak mengalahkan orang lain gitu, menyalahkan orang lain. Jadi stoicism ini artinya adalah biar tidak menyalahkan di luar daripada diri kita, lingkungan kita, keadaan kita. Jadi yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri itu adalah kita sendiri, kita yang mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kita salah gitu, kalau misalnya kita gagal misalnya gitu, jadi kita kan selalu menyalahkan keadaan ya. Selalu menyalahkan keadaan, ini yang salah, bukan saya yang salah, atau saya yang salah, pasangan saya yang salah. Jadi stoicism ini menuntut bahwa kita harus introspeksi diri guys. Jadi kita tidak bisa menyalahkan semua yang di keadaan kita itu salahnya itu bukan karena kita, ya karena orang lain gitu. Padahal stoicism ini menyuruh kita untuk berpikir bijak gitu, berfilosofi. Nah bicara tentang filosofi ya, ada banyak ya di Konoha saya melihat ya, tidak semuanya orang-orang yang belajar tentang filosofi. Jadi filosofi itu atau filsafat itu bukan hanya filsafat tentang pelajaran tentang stoicism gitu, filsafat tentang Socrates, Plato dan lain sebagainya. Akan tetapi filsafat itu di semua hal seperti filsafat ekonomi gitu, filsafat dalam kehidupan gitu, terus filsafat dalam agama termasuk juga ada. Jadi saya melihat ya, tapi tidak semuanya ya. Di Konoha itu kalau misalnya sedikit saja belajar filsafat itu pasti ada juga yang bukan semuanya ya, tapi banyak orang yang patang-teng gitu, sok-sokan gitu, punya ilmu dikit langsung mengata-ngatain orang lain. Lu mah tahu apa? Ya, lu mah bocil gitu. Ngaji dulu sana gitu. Tahu apa lo tentang agama gitu? Tahu apa lo tentang filosofi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memaksakan diri gitu untuk belajar filsafat gitu, memaksakan diri untuk belajar suatu ilmu pengetahuan yang filosofi gitu. Karena begini, karena Socrates pernah mengatakan bahwa setahu saya, sejauh pengetahuan saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seorang dirinya filosofer gitu, dirinya itu ahli filsafat tapi sering mendungu-dungukan orang lain misalnya, bukan Rocky Gerung ya, mendungu-dungkan orang lain gitu, mengata-ngatain orang lain itu dungu gitu, mengata-ngatain orang lain itu bodoh gitu, mengata-ngatain orang lain itu lu tahu apa tentang ini, lu ilmu masih cetek gitu. Jadi orang-orang seperti ini tidak cocok dengan ilmu pengetahuan, dikasih ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena dia akan merasa dirinya congkak gitu, merasa dirinya lebih tahu gitu daripada orang lain. Jadi dalam belajar stoik atau belajar filsafat dalam kehidupan itu ya, kita itu harusnya lebih bijaksana ya. Artinya gini, ada banyak orang menerima ilmu pengetahuan itu, dia akan semakin congkak gitu. Sama seperti Dunning-Kruger effect misalnya. Jadi Dunning-Kruger effect ini adalah orang yang mengetahui suatu hal tapi sedikit gitu. Dunning-Kruger effect itu kan ada berbentuk gunung terus naik lagi seperti ini ya. Jadi seseorang yang belajar filsafat itu, yang ilmunya masih cetek itu, dia masih belajar masih setengah-setengah, belajarnya belum sampai full, sampai ke level dimana kebijaksanaan. Jadi ada banyak orang yang misalnya kalau berargumen ya sebenarnya enak ya mematah-matahkan argumen orang lain, misalnya nih ngata-ngatain orang lain bodoh. Tapi kalau seorang filosof, ahli filsafat itu menurut saya pribadi, dia tidak akan mengata-ngatain orang lain itu dungu gitu, bodoh dan lain sebagainya. Tapi dia akan lebih bijaksana gitu. Bahkan dia akan menutup diri, lebih baik diam gitu daripada mengucapkan kata-kata yang akan menyinggung orang lain. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mau laksanakan filosofi stoa ini di kehidupan nyata? Bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana tindakan kita? Jadi stoa ini sebenarnya biar kita lebih bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan lingkungan kita. Artinya gini,
kita tidak boleh selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Karena, saya lihat ya di Indonesia itu ya, seperti yang dikatakan oleh Mokhtar Lubis dalam bukunya yang berjudul Manusia Indonesia, salah satu ciri orang Indonesia itu adalah gemar menyalahkan orang lain. Ini salah atasan, ini salah bukan salah saya, ini salah orang lain, ini salah semuanya. Jadi semua salah orang lain, dia tidak pernah salah. Jadi orang-orang seperti ini sampai kapanpun tidak akan bisa maju gitu, nggak bahkan bisa, eee, hidupnya sukses gitu. Karena apa? Karena dia selalu menyalahkan keadaannya. Jadi di Indonesia juga saya sering melihat orang seperti ini. Jadi orang-orang seperti ini, orang yang selalu menyalahkan keadaan itu sangat cocok belajar filsafat Stoa. Karena apa? Karena Stoa ini mengedepankan nilai-nilai, kejujuran gitu, moral gitu, dan kita tidak selalu menyalahkan orang lain, kita belajar pada diri kita sendiri, belajar, mengenal lingkungan dan lain sebagainya, belajar dari kegagalan, tidak menangisi kegagalan, berusaha semaksimal mungkin. Jadi, filsafat Stoa ini tidak mengajarkan kita seperti, ikan ya, ikan mati gitu. Hanya ikan mati kan ya nggak bisa berenang di air ya. Jadi filsafat Stoa ini tidak mengajarkan kita hidup seperti apa adanya, mengalirlah apa adanya gitu. Ngapain kita mikirin untuk besok, ngapain kita mikirin 10 hari lagi, ngapain kita mikirin, tahun depan, hari ini aja makan udah syukur, udah siap. Jadi orang-orang seperti ini banyak yang tinggal di, Konoha ya. Selain itu, media juga mempengaruhi kenapa, filosofi Stoa ini sangat populer di Indonesia ataupun di dunia sekarang ini. Karena apa? Karena banyak orang yang hedon gitu, banyak orang yang pamer-pamer gitu, banyak orang yang, memberikan kesuksesannya, mau posting kesuksesannya di dalam media sosialnya. Padahal kalau kita meneliti gitu, ya setiap orang memposting kesuksesannya doang gitu, gagalnya mereka tidak posting gitu. Nggak ada satu orang pun yang berani memosting kegagalannya, kekonyolannya, atau dia sedang tertimpa musibah gitu, nggak. Ada sih, tapi nggak mereka tidak menampilkan itu mereka memprivat itu. Jadi kadang kalau kita misalnya melihat media sosial itu ya, kita merasa bahwa hidup kita ini nggak berguna gitu, hidup kita ini apa yang salah sih dengan hidup saya gitu, apa yang salah dengan kehidupan saya. Jadi ada banyak faktor kenapa, filosofi Stoa ini, eee, sampai saat ini masih digemari gitu, padahal udah lama ya, zaman dulu, zaman Yunani kuno gitu. Media sosial sangat mempengaruhi kenapa filosofi Stoa ini, dan sangat baik digunakan juga di era, medsos yang sekarang yang lagi booming-booming-nya gitu, yang lagi viral-viralnya, yang lagi, up to date-nya sekarang ini. Filosofi Stoa ini kita pergunakan di kehidupan kita, karena kita harus berpikir bahwa ya tidak semuanya yang di media sosial itu harus kita telan bulat-bulat gitu. Karena media sosial itu kan tempatnya orang pamer, kita nggak bisa larang juga gitu, kita tidak bisa menyalahkan orang lain juga gitu. Karena hanya biasanya orang-orang yang posting itu adalah kesuksesannya gitu, pencapaian-pencapaiannya, dan kegagalannya ditutupin gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Saya akan mengambil pesan moral atau filosofi daripada Socrates. Socrates pernah mengatakan, "Yang saya tahu itu, saya tidak tahu apa-apa." Saya Ray Konoha, salam rasional.